يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah ada satu perintah dalam Al-Quran, tidaklah ada satu larangan dalam Al-Quran, melainkan di sana ada tujuan-tujuan, ada hikmah-hikmah di balik diperintahkannya sebuah perintah, di balik disampaikannya sebuah larangan. Dan secara umum semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, semua larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semua disampaikan oleh Allah kepada kita, tiada lain itu adalah dalam rangka agar kita meraih kehidupan bahagia, baik di dunia dan terlebih lagi kehidupan di akhirat. Pun juga demikian ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita melaksanakan siam Ramadan, di balik disyariatkannya siam Ramadan ini terdapat beberapa maqasid, beberapa tujuan, yang tujuan ini dalam rangka agar kita meraih kehidupan yang selamat, mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Di antara maqasid, tujuan utama dan tujuan pertama, Allah memerintahkan kita melaksanakan siam di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan di akhir Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama kita melaksanakan puasa agar kita menjadi hamba Allah yang meraih predikat takwa, predikat muttaqin, memiliki karakter sifat sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebelum tiba Ramadan, apakah sebelum kita melaksanakan puasa di Ramadan kita tidak termasuk orang yang bertakwa? Bukankah di luar Ramadan kita menjaga salat 5 waktu kita melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, apapun ibadah yang kita amalkan
di bulan apapun kita melaksanakannya, maka itu bagian daripada ciri takwanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan, wasilah untuk meningkatkan takwa itu ditambah lagi dengan diperintahkannya, diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan putraku Ismail muslimatan lak, sebagai hamba yang senantiasa berserah diri kepada Engkau. Pertanyaannya, apakah sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beliau bukan muslim? Sebelum membangun Ka'bah beliau adalah seorang muslim. Maksud daripada Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, jadikanlah kami sebagai seorang muslim, maksudnya adalah, ya Allah, bimbing hamba-Mu ini terus menerus untuk senantiasa al-khudu, tunduk kepada aturan Engkau, untuk senantiasa inqiyad, melaksanakan perintah dan larangan Allah, untuk senantiasa ta'ah, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian, ketika kita melaksanakan puasa di Ramadan, itu sebagai wasilah kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seorang ulama bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengutip sebuah perkataan, as-siyamu lijamul muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadatul abrar wal muqarrabin. Beliau sampaikan bahwasanya ibadah puasa itu lujjatul muttaqin, itu bagaikan tali kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Umumnya binatang-binatang yang ditunggangi oleh manusia, yang dikendalikan oleh manusia, itu ada tali kekangnya. Kuda, kemudian juga sapi dan binatang-binatang lainnya itu ada tali kekangnya. Untuk apa binatang itu dipasangi tali kekang? Agar pengendaranya mampu mengendalikan arah laju, kapan maju, kapan berhenti binatang yang ditungganginya. Ibnu Qayyim menyebutkan puasa itu bagaikan tali kekang bagi seorang muttaqin, bagi seorang hamba yang berusaha menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berpuasa dia bisa mengendalikan lisannya agar tidak berkata-kata yang membuat nilai puasanya menjadi berkurang. Dengan berpuasa dia mengekang, mengendalikan pendengarannya agar tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Dengan berpuasa dia menjaga pandangannya sehingga dia tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa junnatul muharibin, puasa itu bagaikan tameng bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit yang sedang bertempur di medan laga. Tameng yang berfungsi untuk menahan hantaman pedang, tameng yang berfungsi untuk menahan lajunya tombak, tameng yang berfungsi untuk menahan, menangkis lesatan daripada anak panah. Itulah puasa. Lujunnatul lil muharribin, bagaikan tameng yang sedang mengincar, melukai tubuh seorang yang sedang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sedang berpuasa, maka puasanya berfungsi sebagai tameng yang bisa melukai hatinya daripada riya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengurangi kesempurnaan nilai puasa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, yang terakhir, as-shaumu riyadatun lil abrari wal muqarrabin. Puasa itu bagaikan sebuah taman bagi orang-orang yang sedang berusaha untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taman adalah sebuah tempat yang nyaman. Taman sebuah tempat untuk beristirahat, di mana orang senang, tumakninah, sakinah tinggal di sebuah taman. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, puasa itu hendaknya menjadi sebuah amalan yang membuat hati menjadi tenang, membuat hati merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dia terus-menerus merindukan ibadah, melaksanakan ibadah puasa ini. Allahu taala a'lam bissawab. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, min alamatil iman haitsu yakrahul mu'min ma yulaimuhu min syahwatihi idza alima annallaha yakrahu. Jamaah rahimakumullah, seorang yang sedang berpuasa ketika tidak dilihat oleh orang lain, dia bisa makan, dia bisa minum, mungkin juga terjatuh kepada bisikan setan berjima di siang hari. Tetapi seorang mukmin, di antara ciri ada iman di hatinya, seorang mukmin tidak akan memenuhi syahwat makannya, tidak akan memenuhi syahwat minumnya di siang hari, tidak akan menunaikan syahwat jimanya di siang hari. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa makan di siang hari ketika Ramadan pun juga demikian minum, apalagi berjima di siang hari, itu merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, di antara maqasidus shaum adalah sebagai sarana untuk kita tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ketika tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan semua setan itu dibelenggu. Maksud dibelenggu di sini adalah ketika seorang sedang melaksanakan puasa, di mana tidak ada asupan makanan dan minuman, hanya ketika makan dan minum yang dia makan ketika dia sahur saja, sehingga tubuh yang kurang daripada asupan makanan dan minuman membuat aliran darah menjadi melemah. Ketika aliran darah menjadi melemah, maka setan juga akan melemah dalam menggoda kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan asyaitanu yajri ibnu adam majradam, setan itu berjalan pada tubuh kita, pada aliran darah kita. Ketika aliran darahnya deras disebabkan perut yang penuh dengan makanan dan minuman, maka hal itu akan membuat setan semakin kuat menggoda kita. Dan sebaliknya, ketika aliran darah itu melemah karena kurangnya asupan makanan dan minuman, maka setan pun akan menjadi lemah dalam menggoda kita. Inilah yang dimaksud bahwasanya setan itu dibelenggu ketika di bulan Ramadan, sehingga ketika setan lemah menggoda kita akan membuat seorang hamba kuat hatinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan juga meninggalkan hal-hal yang mubah. Berikutnya, yang ketiga di antara maqasidus siyam adalah taqwiyatul iradah wa tahqiqus sabri. Puasa ini di antara tujuannya adalah agar kita berusaha untuk meningkatkan ataupun menguatkan tekad kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan sebuah amalan yang besar, yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan ketika pasukan Jalut sedang menempuh sebuah perjalanan yang melelahkan untuk sebuah pertempuran, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harus melintasi sebuah gurun pasir yang tandus, yang panas dan jauh. Kemudian disebutkan oleh Jalut, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yasbuhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kata Jalut, wahai pasukanku, di depan kita ada sebuah sungai yang besar, yang jernih, dan aku tahu kalian sedang kehausan, sedang kelaparan. Kata Jalut, siapa yang ketemu sungai nanti hanya minum seteguk saja,
maka dia termasuk orang yang akan kuat terus bersamaku. Tapi siapa nanti yang masuk ke sungai dan menceburkan diri, bahkan minum sebanyak mungkin, maka dia akan lemah dan dia bukan termasuk daripada golongan ataupun pasukanku. Jamaah rahimakumullah, ternyata sedikit sekali pasukan Talut yang minum dengan hanya seteguk saja. Bukan mereka tidak haus, bukan mereka tidak lapar, tapi mereka taat kepada pemimpin mereka. Sehingga orang yang mampu mengendalikan rasa laparnya, orang yang mampu mengendalikan rasa hausnya, itu menunjukkan iradahnya kuat, tekadnya kuat, dan dia bisa bersabar sehingga dia berikutnya mampu melawan dan bahkan mengalahkan Raja Jalut. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali pasukan yang jumlahnya sedikit tapi mampu mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pasukan yang sedikit adalah pasukan Talut, dan termasuk pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berjihad jumlahnya sedikit. Bahkan perang Badar yang merupakan perang pertama kali, jihad pertama dalam Islam, itu terjadi di bulan Ramadan. Mereka ketika tenggorokannya haus, ketika perutnya lapar, Rasul dan para sahabat itu harus berjuang, berjihad melawan orang-orang kafir, dan kemudian Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena berjihad fi sabilillah dengan tekad yang kuat, berangkat dari lillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, saum itu adalah sebagai wasilah kita untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak setiap kaum muslimin. Maka Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, as-siyamu junnatun, puasa itu bagaikan tameng. Idza shoma ahadukum, idza kana ahadukum shaiman, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Jamaah rahimakumullah, kalimat yang baik itu merupakan akhlak yang baik. Kalimat yang buruk juga merupakan akhlak yang buruk. Berpuasa ini merupakan sebuah sarana bagi seorang muslim untuk senantiasa meningkatkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalimatnya menyakiti orang lain, jangan sampai perbuatannya merugikan orang lain, mendolimi orang lain. Jika seseorang sebagai kepala negara, sebagai pejabat negara, maka ketika sedang berpuasa dia diuji oleh Allah dengan puasa ini agar jangan sampai kebijakannya, keputusannya merugikan rakyat. Jika dia sebagai pedagang, jangan sampai transaksinya merugikan pembeli. Jika dia sebagai apapun, jangan sampai kata-katanya, perbuatannya merugikan orang lain. Dan sesungguhnya ketika seseorang merugikan orang lain, maka sungguh dia sedang mendolimi dirinya sendiri, bukan dia sedang mendolimi orang lain. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa tujuan disyariatkannya puasa. Kita bahas, kita kenali, kita sampaikan agar kemudian kita semakin bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah saum ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127,
wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Rabbana taqabbal minna. Jamaah rahimakumullah, apa itu mana taqabbal? Ketika kita meminta orang lain untuk menerima jasa kita, untuk menerima pekerjaan kita, maka secara bahasa Arab kita bisa mengatakan dengan kata-kata aqbil, terimalah, ataupun qabbil, terimalah. Tapi kalimat yang dipilih Al-Quran bukan aqbil, bukan taqabbil, bukan aqbil, bukan qabbil, tapi taqabbal. Tiga kata ini ketika diterjemahkan artinya sama, terimalah. Taqabbal itu memiliki dua makna, jamaah rahimakumullah. Makna yang pertama, ketika kita meminta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, makna taqabbal yang pertama adalah, ya Allah, ibadah saya ini jika tidak sempurna, jika belum sempurna, jika pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan, jika pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, maka kami tetap mengharapkan agar Engkau menerimanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, taqabbal itu adalah kita mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penerima semua bentuk amalan, walau bagaimanapun kualitas amalan kita. Semua amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah bagaimanapun kualitas amalan itu, kecuali jika ada riyanya. Riya sedikit ataupun banyak, maka itu membuat amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya yang kemudian membuat amal menjadi kotor, bukan hanya kotor tapi amal menjadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita 4 rakaat salat duhur, dari awal sampai akhir mungkin ada tidak khusyuknya, mungkin ada tidak fokusnya, mungkin juga ada sedekah dan infak yang kadang-kadang kurang sesuai dengan sunnahnya. Maka selama tidak ada unsur riya, maka semua amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna taqabbal. Maka ketika akhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, puasa saya mungkin ada kurangnya, tarawih saya mungkin ada kurangnya, demikian pula baca Al-Quran, infak sedekahnya, tapi ya Allah, Engkau itu adalah yang maha menerima semua bentuk amalan, semua jenis amalan, semua kualitas amalan, asal tidak ada riya. Maka inilah yang harus kita jaga dalam amal ibadah kita agar diterima oleh Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dan yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat buat kita semua. Nakhtatim bi du'ai ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Dari safnya diluruskan dan dirapatkan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
اللهم باعد بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين
سيئاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليك السلام عليكم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.